Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Badreswara, selaku perwakilan dari kelompok 1, izin persembahkan hasil karya kami, yaitu adalah investasi asing sebagai instrumen pembangunan ekonomi, tantangan, regulasi, dan pelindungan kepentingan nasional, yang beranggotakan 4 orang, yaitu kepada hadirin semua, selamat menikmati. Baik, perkenalkan saya Chelsea Kanaya akan menjelaskan terkait dari latar belakang judul kami. Jadi, pembangunan ekonomi ini merupakan kondisi jangka panjang di mana standar hidup ekonomi masyarakat itu meningkat. Dan setiap pembangunan ekonomi ini diharapkan juga dapat turut merasa pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan pendapatan total dan pendapatan per kapita nasional dan disertai dengan perubahan struktur ekonomi dan pemerataan pendapatan. Nah, menurut model Harrod Domar menyatakan bahwa agar suatu perekonomian dapat bertumbuh mencapai steady growth itu adalah salah satunya dengan investasi. Nah, investasi ini dapat berupa penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing atau PMA. Penanaman modal asing atau PMA ini merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi wilayah berkembang dan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan Indonesia gitu. Dan juga PMA ini dianggap sebagai aliran modal yang relatif stabil dibandingkan dengan aliran modal lainnya. Selanjutnya itu adalah kami memiliki tujuan untuk mengetahui peran investasi asing dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, memahami tantangan dalam menerima dan mengelola investasi asing bagi pembangunan ekonomi di Indonesia, dan juga mengetahui regulasi dan perlindungan hukum terhadap kepentingan nasional. Baik, selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama itu adalah pengertian dari investasi asing. Jadi, menurut Samuelson, teori ekonomi mendefinisikan investasi sebagai penambahan dan pembelian barang modal dan peralatan produksi dengan tujuan untuk menambah barang modal yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa yang akan datang. Nah, untuk investasi asing sendiri itu mengacu pada penanaman modal asing yang dilakukan oleh pihak swasta. Menurut UU Penanaman Modal nomor 25 tahun 2007, PMA ini merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik yang sepenuhnya menggunakan modal asing maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Selanjutnya itu adalah jenis dari investasi asing. Menurut Salvatore, investasi asing ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah foreign direct investment atau investasi langsung asing yang merupakan investasi aktual di barang modal, pabrik, dan tanah persediaan. Kemudian jenis yang kedua itu adalah foreign portfolio investment atau investasi portofolio asing, yaitu investasi yang hanya melibatkan aset keuangan seperti obligasi dalam mata uang nasional. Jadi teman-teman, perkenalkan aku Nisrina dan aku izin untuk membahas terkait dengan 3 hal. Ada peran, ada perbandingan dengan negara lain, dan juga ada dari sisi tantangannya. Tapi aku izin untuk membaca juga karena aku kurang hafal. Lalu untuk sebenarnya pertama adalah untuk peran. Sebenarnya FDI atau Foreign Direct Investment ini sebenarnya sudah bagus ya, karena akan mempercepat juga pertumbuhan dari sektor-sektor perekonomian yang memang kurang ataupun yang menjadi prioritas gitu. Tapi alangkah lebih baiknya jika sektor-sektor ini ataupun FDI ini tuh bisa dimanfaatkan lebih baik dan juga bisa dirasakan kenikmatannya gitu oleh masyarakat yang lain seperti itu. Lalu terkait dengan perbandingan dengan negara lain, aku lihat di sini ada Vietnam, mereka memang fokus di STEM dan juga di vokasi. Lalu mereka juga ada kebijakan yang memang pro bisnis, dan mereka juga aktif di FTI dan kalau FTA, dan juga memang secara politik dan pemerintahan juga ada huru hara yang begitu besar lah ya dari Vietnam sendiri. Lalu ada Singapura juga yang memang mereka memiliki pro bisnis juga untuk kebijakannya. Lalu stabilitas keuangan juga di Thailand juga sama, mereka lebih fokus ke otomotifnya, lebih fokus ke gimana mereka menciptakan lokasi yang aman dan juga netral untuk proyek digital dan juga elektronik mereka. Itu terkait dengan tantangan dan juga terkait dengan tantangan ya. Yang pertama itu adalah ketergantungan ekonomi terhadap investasi. Gimana kalau misalnya ketergantungan dengan negara lain itu bakal susah juga ya untuk memutus hubungannya gitu. Maksudnya ya pasti mereka nggak mungkin datang tanpa adanya keinginan atau mereka nggak mungkin datang tanpa adanya imbalan kayak gitu. Lalu ada eksploitasi sumber daya alam juga yang sekarang lagi ramai ya terkait dengan Menteri SDM Bahlil, dimana memang beliau adalah yang paling bertanggung jawab terkait dengan kasus Raja Ampat. Aku bingung gitu, apakah di istana negara itu menteri-menterinya nggak ada yang mendebat ya, apalagi kan ini sebenarnya ranahnya pariwisata juga ya, apakah mereka oke-oke aja kah atau gimana, aku kurang tahu juga. Yang kedua adalah resiko penghindaran pajak dan juga transfer pricing, dimana ada kasus batubara. Kalau misalnya teman-teman mau cek bisa googling aja atau searching aja. Lalu juga ada kasus dari pulp dan sawit ya, dari Makau, di mana mereka memang melabeli si pulpnya itu dengan label yang lebih tinggi, padahal sebenarnya seharusnya rendah gitu. Dan memang ada permasalahan juga terkait dengan keuntungan itu larinya atau kabur itu ke luar Indonesia, bukan Indonesia kayak gitu. Dilanjut dengan regulasi investasi asing di Indonesia, yang di mana itu bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang sehat sekaligus menjaga kepentingan nasional, yang di mana ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
lalu kemudian dilengkapi juga dengan peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, dan regulasi sektoral. Kemudian dilanjut itu, pemerintah juga menerapkan sistem Online Single Submission (OSS), yang dimana untuk mempermudah proses perizinan, menciptakan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan kepada investor. Berdasarkan hasil analisis kami, investasi memiliki manfaat ekonomi yang sangat banyak. Di antaranya, perluasan lapangan kerja, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas produksi nasional. Namun, di sisi lain, investasi juga memiliki hal yang negatif. Di antaranya adalah dapat menimbulkan ketergantungan terhadap negara lain, eksploitasi sumber daya, dan juga pelemahan usaha lokal. Dari sisi kedaulatan ekonomi, investasi yang tidak terkendali memang dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, investasi sendiri adalah hal yang penting bagi sebuah negara. Maka dari itu, rekomendasi kebijakan dari kami adalah penyediaan insentif yang selektif yang seharusnya diberikan kepada sektor-sektor yang mendukung transportasi ekonomi, seperti UMKM, ataupun sektor-sektor lainnya yang mendukung pada green economy. Kemudian yang ketiga ada transfer teknologi. Transfer teknologi merupakan mekanisme krusial dalam mempercepat inovasi, mendorong pertumbuhan produktivitas, serta memfasilitasi kemajuan ekonomi, khususnya di negara-negara berkembang. Sebagaimana dikemukakan oleh Santoso dan Wijaya pada tahun 2021, proses ini tidak terbatas pada alih fisik perangkat keras semata, melainkan juga mencakup dimensi pengetahuan, kapasitas teknis, dan sistem pengolahan inovasi. Kemudian ada sektor prioritas. Sektor prioritas merujuk pada bidang-bidang strategis yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mendapatkan pengembangan intensif karena perannya yang sangat signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana dinyatakan dalam dokumen perencanaan Bappenas pada tahun 2020, Indonesia memfokuskan pada pengembangan sektor manufaktur berbasis teknologi medium tinggi, sistem pertanian berbasis presisi, transformasi ekonomi digital, serta pengembangan energi hijau. Kemudian kesimpulan, di mana investasi asing khususnya Foreign Direct Investment atau FDI berperan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. FDI membantu pertumbuhan PDB, menyerap tenaga kerja, dan mendorong transfer teknologi, terutama di sektor prioritas seperti hilirisasi nikel, kendaraan listrik, dan ekonomi digital. Namun di balik manfaat tersebut, terdapat risiko ketergantungan terhadap modal asing, eksploitasi sumber daya, dan praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengelola investasi asing dengan bijak agar tetap melindungi kepentingan nasional. Dan kemudian ada saran untuk memaksimalkan manfaat dan mengurangi risiko, pemerintah harus memperkuat regulasi investasi yang transparan dan adaptif. Insentif tersebut diberikan hanya pada sektor-sektor yang berdampak besar bagi pembangunan pada jangka panjang. Kolaborasi antar pemerintah, swasta, dan akademisi melalui pendekatan triple helix juga penting untuk meningkatkan kualitas SDM dan menguasai teknologi. Dengan strategi yang tepat, investasi asing dapat menjalin pendorong ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi Indonesia.